Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Kalau ada pertanyaan di kuis Who Wants to be Millionaire yang dipandu oleh Tanto Yahya dulu, siapa sih orang yang paling sial di dunia di antara nama-nama berikut ini? A. Roy Suryo, B. Ferdinand Huta Hayan, C. Habib Rizik Syihab, dan D. Baradae. Maka saya akan memilih bahwa jawabannya adalah D, yakni Baradae. Kenapa demikian? Karena orang ini sudah layu sebelum berkembang. Usianya pun masih sangat muda, yakni sekitar 20-an tahun. Ia juga bisa dibilang baru berkarir di Polri, mengingat pangkatnya saja yang paling rendah, yakni Bayangkara II atau Barada. Saking barunya jadi anggota Polri, Baradae ini baru memegang pistol pada November 2021 silam dan baru ikut latihan menembak pada Maret 2022. Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa orang ini bukan mahir menembak seperti yang pernah disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susanto. Hal ini juga yang sebenarnya membuat masa depan Baradae masih panjang. Apalagi usia pensiun Polri bisa sampai 60 tahun jika memiliki keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Tentu peluangnya untuk menduduki posisi dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi masih sangat besar. Belum lagi kalau dia berprestasi, seperti mantan Kapolri Tito Karnavian yang berhasil memimpin tim Densus 88 dalam melumpuhkan teroris kelas kakap Dr. Azari kala itu, serta berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M. Top, maka makin cepatlah naik pangkat Baradae. Hanya saja itu sekarang tinggal khayalan. Karena jangankan mau naik pangkat, posisinya sebagai anggota Polri saja terancam dicopot lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Baradae pun kini sudah mendekam di balik jeruji besi, meratapi nasibnya, menunggu proses persidangan dan vonis dari hakim. Sudah bisa dipastikan bahwa ia bakal pusing 7 keliling memikirkan masa depannya yang kelam. Apalagi kedua orang tuanya sudah tahu dengan apa yang dia lakukan, yakni menghilangkan nyawa seseorang itu. Maka makin streslah Baradae. Mudah-mudahan saja nggak sampai jadi gila benaran, karena informasi darinya sangat dibutuhkan oleh tim sus Polri dalam mengungkap fakta pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang sebenarnya. Dan ia dikawal oleh anggota Polri saat memenuhi panggilan Komnas HAM beberapa waktu yang lalu. Rasanya sudah tepat, meskipun itu sempat disindir oleh mantan Kabareskrim Polri Susnop Duhaji. Kenapa sudah tepat? Karena dia merupakan saksi kunci dari kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sehingga orang ini perlu diselamatkan agar tidak sampai diculik ataupun dibegal oleh orang lain. Jadi pernyataan bahwa Baradae itu dikawal karena dia orang sakti terbantahkan. Namun apapun itu kasusnya dan apapun itu pernyataan orang lain terhadap dirinya, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali lagi. Begitupun dengan Brigadir Joshua, tidak akan bisa hidup lagi. Sekarang yang bisa dilakukan adalah mengambil hikmah atau pelajaran
apa yang bisa dipetik dari kasus yang menimpa Baradae ini. Lantas, apakah hikmah atau pelajaran tersebut? Jadi orang mesti punya prinsip. Salah satunya adalah meletakkan taat pada aturan di atas taat pada atasan. Artinya bahwa ketika atasan menyuruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka wajib hukumnya untuk mentolak. Mending dimarahi atau dipindah tugaskan atau dicap tidak loyal pada atasan daripada membunuh orang lain. Karena menurut keterangan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, si Baradae ini menembak Brigadir Joshua atas perintah atau disuruh oleh Ferdi Sambo. Pertanyaannya, apakah Baradae tidak tahu kalau membunuh orang itu melanggar aturan? Pasti dia tahu banget. Secara dia kan anggota polisi. Tapi karena terlalu takut sama Sambo yang notabene atasannya sendiri, ia pun melakukannya secara terpaksa. Dan sebenarnya kasus melakukan perbuatan melanggar hukum karena disuruh atasan ini bukan ini yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya tentu masih segar di ingatan kita pada tanggal 8 Desember 2021 silam. Ada 3 anggota TNI yakni Koptu Ahmad Soleh, Kopda Andreas Dewi Atmoko, serta atasannya Kolonel Prianto yang membuang 2 sejoli yang juga korban kecelakaan ke Sungai Serayu, Banyumas. Pasangan kekasih yang bernama Handi Saputra dan Salsabila itu awalnya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Kopda Andreas Dewi Atmoko di Nagrek, tepatnya di Jawa Barat. Namun, bukannya bertanggung jawab, mereka malah seperti tanpa bersalah menghanyutkan tubuh keduanya ke sungai. Padahal saat dibuang, Handi Saputra masih hidup hingga ia meninggal dunia karena tenggelam. Sebelum mayat kedua remaja itu dihanyutkan, Koptu Ahmad Soleh sudah menyarankan sebaiknya mereka dibawa ke puskesmas saja. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Kolonel Prianto dan menyuruh membuangnya ke sungai. Karena takut sama atasan, si Ahmad Soleh yang sama sekali tidak soleh ini pun mematuhi perintah itu. Hingga ia kena apesnya, dijebloskan ke penjara. Coba kalau dia menolak membuang mayat dari Handi dan Salsabila kala itu. Bisa jadi penjara bukan merupakan tempatnya saat ini. Tapi lagi dan lagi, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang perlu disesali karena nggak ada gunanya lagi. Tinggal lagi mengambil hikmahnya agar lebih baik ke depannya dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kasus yang menimpa Brigadir Joshua dan Baradae serta Ferdi Sambo segera terselesaikan. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.